آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي نصيرا. Shadaqallahul Azim. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ulam yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah karuniakan kesehatan kita, ya, harta kita untuk beribadah. Bapak Ibu sekalian, subuh ini sebenarnya yang sedianya sampaikan Ustaz Mahili LC karena beliau berhalangan. Ya, dimintakan kepada kita untuk menyampaikan, merupakan suatu motivasi untuk beribadah. Kalaulah sholat yang 5 waktu itu kita bagi, Pak, maka sholat subuhlah yang paling tinggi nilainya. Karena Allah menyebutkan dalam Quran, jadi Allah menyebutkan dalam Quran, aqimus salata liduluki syamsi ila wasaqil laili qur'anal fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Itu jelas dalam surah Al-Isra. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir. Jadi bila tergelincir matahari itu, Bu, Pak, masa zuhur, tapi masih kita jejak bayang-bayang itu belum masuk zuhur, nggak tergelincir. Liduluki syamsi ila wasik ila Quran, dan sampai waktu asar melewati bayang-bayang kita. Kita berdiri, kita ukur bayang-bayang lebih sejengkal, berarti masuk asar. Itu maksudnya. Dan dirikanlah salat subuh, laksanakanlah salat subuh. Kalau sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Para ahli tafsir bukan hanya disaksikan, malah malaikat mendoakan kita. Jadi hendak didoakan malaikat subuh turun. Lah, jangan balang kambingan, subuh turun. Setiap langkah dihitung zikir. Bayangkan, ada satu sahabat, Pak, Bu, tuh di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ia hendak pindah rumah Pak Sigit karena rumahnya jauh. Hujan-hujannya, cukup baca aku di sini. Ampun kau jauh, setiap langkah itu dihitung zikir. Coba, Pak, itu zikir loh. Itu jalan kaki. Kalau pakai Honda mahal lagi. Berapa harga Honda? Berapa minyaknya? Mobil mahal lagi. Abu jalan betis saja. Kayak ada Honda, kalau jadi saksi kita hebat. Kesana ke sini, kesana ke sini. Jadi saksi loh. Betis kita ini jadi saksi kita. Mana dalil? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu
Itu nanti tiap malam Jumat kita baca. Satu hari nanti, yaitu hari akhirat. Ya. Yang mulutmu dulu bisa bicara. Hari ini ujian Allah aku kunci. Siapa yang akan bicara? Siapa yang jadi saksi? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi berarti kita ini kayak apa pandir? Muntong itu kan pandir, muntong kita nang lantai itu di dunia itu yang bisa merekayasa, bisa menyambeti urat itu karena kamu pandir. Nang pandir itu tangan kita. Tangan betis. Ngapa maka tangan betis Ustaz? Karena tangan betisnya anggun kayak besar. Akhirnya mata Pak Pandir, senyuman Pak Pandir, muntung kada kau Pandir dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi karena maka itu bila masuk masjid kita suruh baca langkah kanan. Itu jadi saksinya Pak. Keluar langkah kiri, jadi saksi. Mau nikah aja boleh, kada bersaksi kada sah. Amun malaikat buat secara logika, mun sidin jadi saksi, ada sidang, kira mana ada? Di sidang di hadapan Allah, ujar malaikat hafazah, ya Allah, nih abahnya Udin, umahnya murni, ini turun ya Allah, anak aku saksi. Bukan berarti Allah pada tahu untuk membela orang ini. Jadi malaikat itu jadi saksi, bukan hanya sekedar saksi. Ada malaikat aktif yang selalu mencatat kebaikan kita dan juga mencatat keburukan kita. Jadi kada perlu kita buat ibadah itu kepada orang-orang. Kan? Umpamanya, Udin, abang, aku malam tadi bangun jam 2:30. Tahajud baca Quran, abang mataku kaumahan dan itu ada yang sembel itu. Paham tak? Bila orang bertakwa gitu, mungkin mataku ini iritasi dari bersampo di kamar mata. Coba para ini berarti inyani kadang mengerti bahwasanya Allah dan malaikat itu menyaksikan kita. Karena perlu disaksikan oleh manusia. Mengapa kita disuruh berjemaah? Berjemaah ini Bu, ini termasuk dakwah ya Bu. Disuruh berjemaah. Nah abdal itu kalau sunat itu di rumah. Tapi kalau yang wajib, yang paling abdal di masjid. Jika dapat, masjid kosong. Bekasi pas angin kosong. Limun melihat orang umumnya si anak itu kami sikit nah agak enak hati. Jadi Allah malaikat itu memperhatikan kita. Ini macam dudukan kita nih. Bukan karena dicatat malaikat. Nih. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang berbahagia. Di dalam Al-Qur'an itu ada perintah, ada larangan. Ada yang disebut dengan amar, ada yang disebut dengan nahi. Jadi Quran itu Pak, kitab suci kita yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setiap perintah kita laksanakan dengan ikhlas, kita laksanakan dengan ilmu. Amun ikhlas saja ilmunya kadang-kadang apa? Ibadah itu harus dengan ilmu. Lah, penting ikhlas tetapi ilmunya kadang-kadang tidak mencapai ke taraf ikhlas. Bila ilmunya kadang-kadang
Cuma ya beruduk, ikhlasnya dingin, pokoknya kayak apa dingin. Tapi dia kan tahu ilmunya uduk itu ada diterima. Yang banyak ikan, umpamanya sisik ikan tuh nempel di tangan, kan ada rasa minum, ada dibuang, karena ilmunya ada. Benyunang sudah dipakai, bawa uduk. Yang pada cukup ukuran, membanyu mustakmal, karena ilmunya kan ada, yang mau belajar. Nah, jadi setiap perintah apabila kau laksanakan dengan ilmu dan ikhlas, di balik perintah itu pasti ada kebaikan, pasti ada manfaat. Nah, dan juga di dalam Al-Quran itu ada larangan. Setiap larangan itu kita tinggalkan, pasti ada kebaikan buat kita. Jangan makan riba, jangan makan duit anak yatim, harta anak yatim, menimbang harus bujur, latak rabu zina, jangan dekati zina, jangan mabuk-mabukan, jangan cimeng dan sebagainya. Kita tinggalkan buat kemanfaatan buat kita. Itu Quran sudah nyamper seperti itu, Pak. Nah, Qurannya udah lintas petunjuk bagi manusia. Tapi manusia yang keras kepala lain. Nih di dalam Quran surah Al-Insan atau Ad-Dahr ayat 3. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Itu kalau sebut gimana tuh dibaca. Tadi ulun kemudian imam di Aida ya. Aida itu dari imamnya. Jadi imbah ulun dari Masjid, azan di Masjid. Jadi pagi ini mulai ulun tiga babak. Azan di Al-Huda, tolak Aidayah imam, yang ketiga, nah, beda Ustaz terbilah itu takutnya. Yang cara bilang ada tiga wadah, takutnya beda. Karena ulun sampai ini baik di Al-Huda itu masih tukang azan subuh. Bila imam kadada jadi imam, bila penceramah jadi imam. 20 tahun sudah. Jadi dia dulu kan Haji Sadilah dulu lah imam sujud sejadah. Sidin kadada tentang saya apa? Namun nang pejabat mati banyak yang intinya. Tapi kalau si imam mati malah yang ada inti. Ya kan? Krisis kita Pak. Lah kita lanjutkan. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Inna hadainahu sabila. Kita ini sudah diperhatikan nih jalan lurus. Ngapa Pak? Jangan ke kiri. Imma syakiran wa imma kafur. Tuh. Syakura, kafur. Malam, siang. Pasang, surut. Lelakian, bibinian. Ibadnya Tuhan maafkan. Langit, bumi. Susah, senang. Ya Pak? Dunia, akhirat. Ingkar, muslim. Kafir, Islam. Bulan, bintang. Berpasang-pasangan. Imma syakira wa imma kafur. Ujar Allah, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Jadi kita nih Pak, termasuk orang yang bersyukur, mau turun, mau memanfaatkan sisa umur yang ada nih. Sisa umur yang ada nih kita manfaatkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita nih paling lawas 70 paling lawas. Mun ada lebih beberapa tahun. Macam ulun ya, 61 lahir. 61 berarti 59. Menurut Nabi kan 4 tahun juga. 4 tahun juga. Nabi itu 63 tahun sekian bulan. Jadi orang pian umur 63, mun kada isok, kada isok. Beda gitu. Jarang ada yang 100. Ini kan dia nang duduk kali dia ada nang 80. Mau ada memberi saya ikong berdua. Imam Batu tadi. Nah, orang-orang yang syabur, orang-orang yang bersungguh ingin memanfaatkan waktu yang sempit ini. Aku yakin Pak Bula, pian berataannya. Amun sembayang tunggu kada ka masjid itu perasaan kada nyaman. Ini sudah kamu wujud, sudah menjadi daging. Coba ya. Orang yang sudah mudawamah, istilah ini orang yang sudah kontinu turun ke masjid, inya ada turun. Aku nih apa gini, nyaman ya perasaan? Kada nyaman. Tapi ada juga orang yang sembahyang tak sembahyang sama turun itu juga, kan turun itu juga, kada terasa. Nih, Allah meringankan hati kita. Bersyukur Bapak itu. Ini maafannya lah. Belum paham bila subuh, bila kada masjid, bila kada baku cia, kada nyaman hati. Karena dari bujang sudah nak as-salatu khairun minan naum itu dari bujang. Rumah di hidup masjid itu hingga surau. Dari bujang. Asal rugi bila ada ajar subuh. Asal rugi Pak. Padahal kita ada ajar apa? Kita sudah mencari kita Pak. Cuma asal rugi perasaan itu. Nah orang yang beriman itu Pak meninggalkan kebaikan baik sunat maupun wajib ulang itu beriman itu orang yang beruntung. Contoh bapak ibu dari masjid dari rumah bodoh dari rumah lebih abdal Pak bodoh di rumah daripada di masjid. Padahal itu dalam kitab Al-Lautar dalilnya bodoh langsung ke masjid di rumah sembahyang sunat bodoh di masjid amun kada sembahyang tahiyat di masjid kada nyaman kada perasaan. Ini ciri-ciri orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nih macam kita turun ke masjid bila azan benar. Tentu kan kita sunat pasar atau di orang qabliyah subuh. Ulun Pak pernah ditanya orang, apa Pak Ustaz bedanya qabliyah subuh lawan sunat fajar? Amun qabliyah subuh itu inya kada pakai ayat. Orang udah sembayangan hanya datang, dulu saya pakai ayat lagi, cukup Fatihah. Tapi kalau sunat fajar itu dianjurkan membaca rakaat pertama surah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallah. Bila orang ajar itu acap itu lagi sawat sekalian membawa ayat itu sholat aja. Dalam hadis disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, barang siapa yang 2 rakaat sholat sunat subuh atau sholat fajar dengan membaca Qul ya ayyuhal rakaat pertama, rakaat kedua Qul huwallah, lebih baik daripada seisi dunia. Nah gitu kita tinggalkan rugi mah. Rugi. Bicara biasa orang awam biasa itu sunat badan marah kayak jangan Pak. Termasuk itu sunat muakkad dan Nabi tidak pernah meninggalkan yang sunat muakkad doa itu. Artinya sunat yang penting, sunat yang mengiringi sholat wajib. Terus sunat muakkad caranya ada muakkad, ada ghairu muakkad.
Ke dalam kitab itu ayat maka 10 sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sesudah maghrib, sesudah isya. Pak Ustaz, asar Pak itu ghairu muakkad. 10 itu sudah khawatir. Barang siapa yang tidak meninggalkan sholat dan 10 itu, maka tidak ada harapan ingin masuk ke dalam surga. Lanjut. Disebut dengan sunat rawatib. Nah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, perintah, larangan. Setiap larangan kita tinggalkan ada kebaikan. Ujar Allah dalam surah Al-Imran ayat 90 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan, atau informasikan, atau habarkan. Qul in kuntum tuhibbunallah, habarkan wahai Rasulullah, habarkan wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada hambaku atau kepada umatmu. Qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya umatmu itu ingin aku sayangi, ingin aku cintai, ingin aku rahmati hidupnya, aku berkati rezekinya, aku berkati ilmunya, aku berkahi keluarganya, dan aku sayangi dia, tidak lain dan tidak bukan. Fattabi'uni, ummati Rasulullah. Itu jaminan doa itu Quran, bukan percayaan Quran kafir saja. Fattabi'uni yuhibbukumullah, itu janji Allah dalam Quran. Barang siapa mengikuti Rasul, fattabi'uni yuhib. Apa itu yuhib? Allah sayang lawan kita. Pian pun sayang lawan anak ya, Pak. Pak, duit kos gue bayar berapa? Kadang berduit yang berhutangnya, itulah saking sayangnya orang. SGM habis, maka corona ulang tuh duit habis deh. Kayak apa caranya untuk mendapatkan SGM? Itu sayang anak makanya. Allah lebih daripada itu, Pak. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Apabila Allah sudah sayang lawan kita, wa yaghfir lakum, Allah ampuni segala kesalahan kita, dzunubakum, dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Buka surah Al-Imran. Nah, nih. Oh, Pak Ustaz, Nabi sudah meninggal. Siapa Nabi kaum mati? Nabi pernah bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisku. Nangan pewaris itu kan kadang mungkin 100% kali. 1/4, 1/2, 1/8, 1/6. Ada yang ahli hadis, ahli tafsir, ahli Quran, tahfiz, gitu kan? Empat ulama-ulama apa? Bukan ulama yang mengerti tentang ilmu agama, mengerti tentang tauhid, paham lawan tarikat, paham lawan makrifat, paham lawan fikih. Nang mengajarkan mengesahkan Allah, nang mengajarkan kita supaya sah sembahyang, supaya diterima ibadah kita. Nih ngaji syariat, ngaji fikih, ngaji tarikat, ngaji hakikat, mengajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ulama, contoh, macam
Macam Tuan Guru Safa itu kan kada diragukan lagi. Kitabnya sampai sekarang masih diajarkan orang. Oh, itu namanya. Kada ada sidin muridnya. Siapa suah belajar apa idul iman lawan Tuan Guru? Nah, umpati. Siapa suah belajar lawan anak buah sidin? Umpati. Karena sidin kada ada pada nama menyuruh kita nang kada baik. Bagaimana tata cara salat supaya khusyuk? Ada kitab pikiran sini harus asal salah. Amal ma'rifat. Itu. Siapa murid-murid sidin? Mungkin habis sudah meninggalan. Mungkin ada lagi di bawahnya lagi. Hah? Upati. Ulama pewaris para nabi. Itu kan kian melihat itu nilai. Ustaz ulama istiqomah, ibadahnya, keilmuannya, akhlaknya, kan itu bisa lihat. Macam pian mengundang setiap subuh penceramah baik dari luar, kan kita sudah lihat kayak apa kapasitas orangnya, kayak apa ibadahnya, kan sembarang orang ceramah di sini. Macam pian menyuruh ceramah penonton sini, kan kita sembarang orang. Mungkin kira nang kada tahu apa-apa sih kenapa takut ya? Itu maksudnya. Dan sedikit tiap subuh dari Ustaz lain, IDEC, akhir hari, banyak lagi yang lain, Nasiani, Mahili, sama dia udah sudah seperti itu. Banyak nih pahalanya nih Pak, panitianya yang merancang seperti ini, pahalanya juga. Tujuannya kebaikan. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah. Nah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak jadikan jin dan manusia terkecuali untuk beribadat lawan aku. Menyuruh beribadat. Itu diantaranya. Ujar Nabi pula, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Kau kenapa? Ini Nabi nyambat. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Nang menghidupkan itu artinya menggawi baik tahajudnya, baik witirnya, baik dohanya, baik sunat berjamaahnya, silaturahminya. Ketika orang tidak mau melaksanakan sunnah, sibuk dengan urusan dunia, dia tetap istiqamah, tetap konsisten, dia menghidupkan sunnah Rasul. Falahu ajru mi'ati syahidin. Orang ini ujar Nabi diganjar dengan 100 pahala orang yang mati syahid. Orang yang menghidupkan sunnah itu baik, pahalanya itu sama orang mati syahid itu pahalanya sekian kita. Kita kada suah mati syahid, tapi pahala mati syahid dapat di kita. Ayo. Berzikir nang pian baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, tutup dengan la ilaha illallah. Itu sunnah Nabi. Yang ada masih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung campur. Nang buka kadainya. Nang imam tadi duduk imbah tahiyat akhir kan duduk. Itu kan ada kitabnya kan. Jangan kau ubah kakimu itu ketika duduk tahiyat terakhir sebelum engkau membaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali sampai habis. Yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai habis 10 kali. Apabila kamu tidak memindahkan kakimu itu, dalam hadis pahalanya apa?
sama dengan memerdekakan 2 budak di zaman Nabi Ismail. Berapa harga budak? Maka itu kalau kami di pondok 5 waktu itu zikirnya kayak zikir subuh, zikir panjang, melatih dengan murid-murid ini supaya ini bisa berzikir. Hanya kita pindahkan. Hanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya Rabbus salam wa aina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam wa barakta rabbana wa ta'ala ya sallallahu. Supaya rezeki kita dimurahkan, Allah berikan kesejahteraan. Di dalam Allahumma antas salam itu ada mana? Allahumma antas salam, wahai Tuhan yang memiliki kesejahteraan. Allahumma antas salam wa minkas salam, daripada Engkau juga keselamatan dan kesejahteraan itu buat kami ya Allah. Allahumma alaika ya Rabbus salam fahaina. Nah, dinyatakan kalimat fahaina, ditanamkan dalam hati fahaina rabbana bisalam, ya Allah hidupkanlah aku sejahtera. Fahaina itu artinya hidupkanlah aku di dunia itu dalam kesejahteraan. Pokoknya kalau susah ya. Tapi waktu menyapa fahaina itu tidak ada dengan kau susahkan aku hidup di dunia. Itu di dalam kata orang Melayu, mulut nyebut hati berkata. Fahaina rabbana bisalam, bila fahaina rabbana, haina itu artinya hidupkan kami dengan keselamatan dan kesejahteraan. Wa adkhilna jannata, dan masukkanlah kami ke dalam surga Jannatul Darussalam. Ya, kena bukakan artinya. Waktu menyambat fahaina rabbana bisalam tadi itu, dinyatakan mudah hidup di dunia ini nyaman. Salam pun apa enggak? Warahmatullahi. Masuk ke dalam rumah, assalamualaikum. Orang-orang Tuhan tuh ada situ di dindingnya. Ya salam, ya salam. Ini diantaranya. Jadi orang yang menghidupkan sunnah Rasul itu dijanjikan Nabi ajru mi'ati syahidin. Mi'ah itu 100 pahala orang yang mati syahid. Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Nabi Muhammad akan berikan syafaat kepada kita. Ini diantaranya. Mungkin Pak, ini juga yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita bersama. Kalau memang benar itu memang dari Allah, salah itu memang dasar keteledoran Allah. Singkap daun ambil buahnya, buang antah ambil beresnya. Waktu ini amat singkat antara azan dan qamat. Perbanyak amal ibadat untuk bekal di kampung akhirat. Tarik nafas Pak, lalu berzikir. Zikir dibaca Allah Rabbi. Sebelum nafas kita diblokir, maka perbanyaklah amal semasa hidup di dunia ini. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Hannan ya Mannan ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah la ilaha illa anta ya qalbana bi nuri hidayatika ya Maulana ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zat wa sirri fi jami'il asma'i wa sifat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa zidna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyina bi'ilmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yustajabu laha. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana aslim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.